multibar sangat diperlukan. Karena kita dulu udah pernah membentuk single bar. Ujung-ujungnya berantem Pak, ribut, ya kan? Jadi cobalah kita menjadikan multibar organisasi advokat ini. Tapi memang dengan ada syarat, seperti Bapak Junifer tadi katakan, harus ada DPD, DPP, dan DPC di setiap daerah. Jangan juga yang sekarang ini saya lihat, mungkin ada 100 ya, organisasi advokat, nggak jelas, yang nggak jelas. Terus terang saya bilang, 10 orang berkumpul, bentuk organisasi advokat, daftar di Dirjen AHU, diterima, dan disumpah Pak. Nah, itu nggak benar juga. Saya sudah juga menyampaikan kepada Dirjen AHU, janganlah diseleksi siapa yang mendaftar. Kalau enggak ya seperti sekarang ini, ada 100 mungkin. Sedangkan kita tahu advokat itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Saudara Muhammad Isnur, SHI, MH, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia beserta jajaran, yang kami hormati Saudara Hari Ponto, SH, LLM, Ketua selaku Ketua Umum, ya, dan Pak Junifer Girsang, SHMH, Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia, Suara Advokat Indonesia, Peradi SAI, beserta jajaran. Yang kami hormati Saudara Saprianto Reva, SHMH, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, beserta jajaran. Yang kami hormati Saudara Dr. Luhut MP Pangaribuan, SHLLM, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional DPN Perhimpunan Advokat Indonesia beserta jajaran. Yang kami hormati Saudari Siti Jamaliah Lubis, SHMH, Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia KAI beserta jajaran serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita semua bisa hadir di acara yang menurut saya sangat penting ini, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Saya mohon perkenan, ini rapat kita sampai jam 15, ya, nanti bisa diperpanjang dan kita nyatakan terbuka untuk umum, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sepakat? Ya, teman-teman semua, ini bahagia sekali saya melihat hampir semua tokoh-tokoh advokat, ya, senior-senior kita hadir di saat ini. Hari ini kita membahas tentang rencana kita membentuk, ya, undang-undang advokat yang baru. Karena menurut kami sudah saatnya nih Pak. Saya pengennya ini menjadi momentum kebangkitan kedua profesi advokat, ya. Dulu sebagian besar bapak-bapak di sini juga mempelopori kebangkitan profesi advokat 2002, ya. Sekarang mungkin sudah banyak hal-hal di undang-undang advokat yang sudah kurang relevan atau harus perlu diperbaiki lagi supaya profesi advokat, ya, sebagai wakil rakyat yang bermasalah dengan hukum. Benar nggak? Kurang lebih kan begitu nih, profesi advokat itu sama dengan kami nih, wakil rakyat. Tapi sayangnya wakil rakyat ini selama ini wakil rakyat yang bermasalah dengan hukum, which is kawan-kawan advokat ini kurang diperhatikan oleh negara. Ya kan? Bagaimana mungkin, yang paling gampang aja, saya nggak melihat ada profesi lain yang diwajibkan punya kewajiban melakukan hal yang pro bono. Advokat ini digaji tidak, tapi ada kewajiban melakukan advokasi pro bono. Di situ aja udah minus, udah tekor gitu kan, demi kebaikan warga negara, kebaikan masyarakat. Jadi fair, ya, kalau mau ngomong profesi di bidang hukum terutama, kalau kita mau ngomong yang benar-benar pengabdian yang paling tulus itu ada pada advokat. Saya walaupun latar belakang saya advokat, tapi secara objektif saya harus berbicara seperti ini. Karena itu, ya,
undang-undang advokat ini harus kita gas. Kita masih ada waktu sampai ya 1 periode ini, ya kan? Kita mulai dari awal banget. Waktu KUHAP saya dikritik nih dengan Pak Isnur nih, sahabat saya nih. Kok baru melibatkan teman-teman setelah pembahasan, ya kan? Waktu penyusunannya nggak diajak. Ya, sekarang kita dari yang paling awal nih, sejak ya penyusunan. Ini kan mau penyusunan naskah akademik maupun RUU. Saya sudah minta masukan teman-teman semua, ya kita saling berembuk, ya. Dan ini nggak berhenti di sini, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya terus terang melihat ini yang hadir saat ini yang paling dominan dari kinerja, ya. Apapun dikatakan saya pikir nggak bisa terbantahkan. Tapi next besok kami terbuka terus menampung organisasi apapun, apapun yang ingin menyampaikan aspirasinya di sini. Ya. Jadi itu intinya itu, ya. Kita kemarin sudah sahkan KUHAP, kami sudah berikhtiar semaksimal mungkin, ya, meningkatkan derajat profesi advokat di kalangan penegak hukum lain. Kemarin ya teman-teman ngasih masukan soal imunitas. Saya ingat banget itu Pak Junifer Girsang, ya kan? Hadir di sini imunitas advokat itu apa? Karena kan kemarin ini dibikin salah tafsir. Tidak dapat dituntut sepanjang menjalankan profesi dengan itikat baik. Itikat baik siapa? Kalau menurut advokat baik, menurut penyidik belum tentu baik. Nah, kita kaitkan ke kode etik advokat Indonesia, itikat baiknya. Dan itu mentah-mentah masukan dari Pak Juniper, dari Bang Hariponto, ya, redaksinya titik komanya ya dari beliau. Ya, kita masukkan dalam KUHAP dan disahkan. Sehingga sekarang di pengaturan di Undang-Undang Advokat, di KUHP, walaupun agak-agak aneh ya, imunitas profesi kok diatur di Undang-Undang KUHP, tapi seaneh-anehnya apapun kalau ada membawa kebaikan bagi bangsa, bagi rakyat, bagi warga negara, nggak ada masalah, kita terobos. Itikat baik itu acuannya ke kode etik. Kalau kita mau bicara kode etik, bapak-bapak, ibu-ibu, tentu kita perlu standarisasi kode etik, ya kan? Kalau kita bicara standarisasi kode etik, mau nggak mau kita bicara soal organisasi advokat, ya. Saya berharap nanti kita semua di sini kita menanggalkan ego organisasi masing-masing, kita kedepankan ya kepentingan bersama advokat yang adalah wakil rakyat, wakil warga negara. Kak Mia ya, Kak Mia, kami persilakan. Saya hormati pimpinan Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota. Yang saya hormati juga, ini banyak sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat abang saya ini di sini. Pertama, Dr. Luhut Pangaribuan. Ini sahabat abang saya ini. Terima kasih, lebih dulu saya disebut ya, bukan dari sana. Iya, enggak apa-apa. Karena yang senior juga. Sahabat saya juga Bapak Haripunto. Ini juga sahabat abang saya ini, Pak Indra Sanun Lubis ya. Juga Profesor Dr. Otto tapi tidak hadir ya. Saya harapkan berikutnya hadir. Tidak hanya anggotanya yang hadir. Juga Bapak Muhammad Isnur SH MH dari YLBHI. Bapak Junivan mana ini? Udah balik? Ya, ke toilet, ke belakang. Ke toilet, oke. Dan saya juga mau memperkenalkan anggota saya yang hadir pada hari ini. Ya, yang lain juga mengenalkan, jadi saya harus mengenalkan juga. Walaupun kita udah saling kenal semua, Kak. Silakan, Kak, diperkenalkan. Oke. Yang pertama, Sekjen KAI Bapak Apolos Jarabonga SHMH. Ya. Yang kedua, Bapak Petrus Balapationa SHMA, Wakil Ketua Umum. Yang ketiga, Dr. Andi Irman Putrasidin SHMH. Waduh, ini Puang nih. Hormat Puang. Waduh. Nanti saya nyuruh juga kasih masukan dari Bapak Andi Irman. Yang keempat, Bapak Jamaluddin
Kudubun. Ya. Udah ini SHMH. abang saya ini. Udah. Ya, Wakil Ketua Umum. Dr. Tohom Purba, SHMH Wakil Ketua Umum juga. Siapa? Dr. Ibrani, SHMH Wakil Sekretaris Jenderal. Waalaikumsalam. Dr. Binsar, Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan. Bapak Leo Tolstoy. Siap. Ya, SHMH anggota Dewan Kehormatan. Ini Pak Leo ini mantan jaksa ini. Ya. Bapak Dr. Matius, Ketua DPD DKI Jakarta. Bapak Budi Asmara Esa, ini juga Ketua DPD KAI Jambi. Jadi saya undang juga yang dari daerah. Betul. Supaya mereka bisa menyampaikan apa isi rapat kita hari ini. Betul. Dr. Irfan Ardiansah, SHMH, Ketua DPD dari Riau. Jadi jauh-jauh datang nih Pak Bu. Walaupun ongkos tiket udah mahal sekarang ini kan. Uzwan Fajarudin Marpaung Esa, salah satu ketua bidang kita. Tadi kita sudah banyak mendengarkan masukan-masukan dari sahabat-sahabat kita, ketua-ketua organisasi advokat. Memang mengatur organisasi advokat ini nggak gampang, Pak. Betul. Ya, tidak gampang. Mengatur advokatnya juga nggak gampang. Saya mengalami soalnya. Betul. Anggota saya Kongres Advokat ini ada 40.000 di seluruh Indonesia. Kita berdirinya tahun 2008. Waktu itu Bapak Indra Sanung Lubis terpilih sebagai Presiden Kongres Advokat Indonesia yang pertama. Mereka almarhum, secara aklamasi saya dipilih menggantikan, meneruskan perjuangan Bapak Indra Sanung Lubis. Bukan karena dia abang saya, tapi saya ikut juga berjuang untuk organisasi advokat ini. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 dan anggota yang telah merespon persoalan-persoalan rakyat yang tidak mendapatkan keadilan dengan cepat. Multibar sangat diperlukan karena kita dulu udah pernah membentuk single bar. Ujung-ujungnya berantem Pak, ribut, ya kan? Jadi cobalah kita menjadikan multibar organisasi advokat ini. Tapi memang dengan ada syarat. Seperti Bapak Junifer tadi katakan, harus ada DPD, DPP, dan DPC di setiap daerah. Jangan juga yang sekarang ini saya lihat, mungkin ada 100 ya, organisasi advokat, nggak jelas, yang nggak jelas. Terus terang saya bilang, 10 orang berkumpul, bentuk organisasi advokat, daftar di Dirjen AHU, diterima, dan disumpah Pak. Nah, itu nggak benar juga. Saya sudah juga menyampaikan kepada Dirjen AHU, janganlah diseleksi siapa yang mendaftar. Kalau enggak ya seperti sekarang ini, ada 100 mungkin. Sedangkan kita tahu advokat itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Jadi kita nggak mau juga dimasukin yang nggak benar di organisasi advokat ini. Dan juga seperti kami juga berdirinya melalui kongres advokat ini. Kalau bisa ya melalui kongres lah. Ya, itu juga syarat-syarat yang mungkin nanti dimasukkan di undang-undang advokat. Selama ini mungkin kenapa itu bisa didaftarkan karena hanya undang-undang perkumpulan, Pak. Jadi bukan jadi saya harapkan sekali berkaitan dengan rancangan undang-undang advokat perlu dibuat undang-undang tentang pendirian organisasi advokat supaya lebih terseleksi. Kita juga membutuhkan advokat di negara kita ini. Penduduk kita itu ada 128 juta jiwa. Advokat cuma berapa? Mungkin satu advokat 2.000 orang yang dia bisa ini handle. Tapi nggak akan bisa saya pikir. Ya, lihat di Amerika. Ya, satu orang advokat bisa menghandle 8 orang rakyatnya. Itu juga kita pikirkan. Jadi organisasi advokat ini perlu juga diperluas ya. Jangan single bar, tapi dengan ada syarat-syaratnya, dengan ada ketentuannya.
perlu dibentuk Dewan Advokat Nasional. Itu perlu sekali. Saya dukung yang mengusulkan untuk dibentuknya Dewan Advokat Nasional. Itu harga mati lah kalau untuk kita. Ya Pak Junifer ya, sahabat saya juga ini. Tapi memenuhi syarat menurut undang-undang untuk menangani pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para advokat. Dewan Advokat Nasional bertugas selama 5 tahun dan bersifat komisioner, serta tidak melaksanakan tugas sebagai advokat selama menduduki jabatan Dewan Advokat Nasional. Ada juga saya yang tidak setuju dengan Pak Junifer. Tadi dia bilang biayanya dari advokat, ya, dari organisasi advokat. Nanti berantem lagi kita, ya kan? Kenapa? Karena macam saya 40.000 anggota saya. Yang lain mungkin ada 10.000. Peradinya ada 70.000 ya. Nanti soal keuangan berantem lagi kita Pak, ya. Jadi lebih bagus saya bilang dari APBN. Saya setuju dengan Pak Luhut. Setuju ya Pak? Jangan salaman kita ya. Jadi saya harap juga Pak Junifer rubah pikiran ya untuk itu ya. Kita ini semuanya bersahabat ini, sudah seperti saudara sebenarnya ya. Jadi tidak adalah egoisan lagi ke depannya. Dan tadi ada juga yang bicara soal yang lalu, udah lewat itu yang lalu Pak ya. Yang ke depan yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana organisasi advokat ini dihargai di seluruh Indonesia. Advokat sebagai penegak hukum diberikan hak yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim, KPK, PPNS, dan penegak hukum lainnya. Karena gini Pak, kita ini setara semuanya nih. Advokat ini setara dengan polisi, jaksa, hakim. Cuman kita ini nggak dibayar sama pemerintah Pak, cari duit sendiri kita, ya kan? Nah, jadi perlulah ini dibicarakan lagi. Dan juga benar kan, kita nggak dibayar kan? Dari uang kantong sendiri kita apa-apa. Ada juga perlu dibicarakan, kami ini mempunyai LBH Bu. 60 anggota LBH kita di seluruh Indonesia. Itulah sumbangsih kita dari Kongres Advokat Indonesia untuk rakyat Indonesia mencari keadilan. Free itu Bu, gratis. 60 kita punya. Advokat, mana dia tadi? Peduli Bangsa namanya. Jadi coba Ibu bisa klik, Bapak pimpinan juga ya, kita sudah berdiri 60 LBH kita di seluruh Indonesia. Antara lain juga karena kita setara dengan penegak hukum lainnya. Kalau kita mengunjungi klien kita sewaktu-waktu yang ada di dalam rumah tahanan maupun LP untuk kepentingan hukum klien tanpa memerlukan izin dari pihak manapun. Cobalah ya, kita ini advokat. Jangan juga mengunjungi Pak klien kita di LP atau di mana. Handphone nggak boleh bawa, tapi polisinya punya Pak, ya kan? Tidak boleh bawa handphone, betul-betul steril. Janganlah, kita ini kan setara Pak ya dengan penegak hukum lainnya. Dan kita juga mau pada saat penangkapan, penggeledahan, penyitaan oleh penyidik wajib ditanyakan kepada tersangka untuk dapat menghubungi advokat pada saat dilakukan tindakan tersebut. Jadi kita yang keadaan-keadaan seperti ini juga kita perhatikan. Jangan kita hanya bicara organisasi advokat, ke bawahnya kita tidak melihat hal-hal yang seperti ini. Karena ini kewenangan advokat. Saya dulu pernah sama abang saya almarhum Indra Lubis menghadap ke Mahkamah Agung. Kita berdua untuk menanyakan advokat, organisasi advokat ini yang sudah banyak ini. Apa dijawab Mahkamah Agung? Ibu tolonglah berembuk dengan organisasi lainnya. Bagaimana? Kenapa takut saya bilang, ya kan? Sampai Pak Indra bilang waktu itu banyak organisasi advokat Pak. Ijazahnya dibuat Pak. Di Senen sana, di kopi di sana itu Pak katanya. Toto bisa disumpah. Itu yang kita nggak mau Pak. Ya, janganlah advokat ini jadi seperti itu. Kalau bisa terkontrol, kenapa tidak gitu? Saya rasa bisa dikontrol ini Pak semuanya. Kalau kita juga organisasi yang lain ini kompak bersama-sama bagaimana menjadi organisasi advokat ini yang terbaik di negara Republik Indonesia ini.
Penguatan profesi advokat merupakan fondasi bagi tegaknya negara hukum dan keadilan substantif. Tanpa advokat yang independen, profesional, dan terlindungi, maka prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia tidak akan terwujud secara optimal. RUU Advokat harus menjadi tonggak reformasi profesi advokat yang tidak hanya menyelesaikan persoalan internal, tetapi juga memperkuat sistem peradilan nasional secara menyeluruh. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapak Presiden kita yang sekarang ini, Bapak Prabowo, yang mana penegakan hukum membaik sekarang ini di pemerintahan Bapak Prabowo ini. Pertama, pemberantasan korupsi habis-habisan diberantas sama Pak Prabowo. Itu kita sangat-sangat berterima kasih. Mungkin kita mengetahui semuanya lah bagaimana sepak terjang Pak Prabowo untuk penegakan hukum di Indonesia ini supaya terangkat dan lebih baik lagi dari dulunya. Mungkin sekian dari saya, karena ada lagi Sekjen yang akan menyampaikan sesuatu. Juga ada nanti Pak Irman Putra Sidin, siap. Pak Petrus, ada beberapa lah. Silakan. Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya tambahan sedikit saja karena ada kawan-kawan lain juga yang mau memberikan masukan. Saya hanya ingin menyoroti tentang kesetaraan konstitusional antara advokat sebagai APH dan aparat penegak hukum lainnya, polisi, jaksa, hakim, KPK. Yang saya lihat di sini sederhana, Pak. Ketika ada istilah obstruction of justice yang merupakan antitesa terhadap tugas-tugas advokat yang dilarang atau dibatasi, ini jadi persoalan. Maka perlu ada suatu pasal atau aturan yang mengatur perlindungan ketika advokat menjalankan tugasnya lantas dihalang-halangi baik oleh polisi, jaksa, hakim, KPK, maka ini perlu ada perlindungan khusus. Apakah itu yang namanya obstruction of legal atau obstruction of execution, itu perlu diatur. Mungkin lebih bijak nanti ada pada Komisi 3 yang mengaturnya. Karena begini, yang berikut ada persoalan di samping kekebalan tadi, baik pidana maupun perdata, yang saya minta advokat berhak menolak memberikan keterangan tentang kliennya dan tidak dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum lainnya. Karena dilindungi oleh hukum dengan alasan apapun. Maksud saya begini, Pak. Yang namanya rahasia klien beda dengan dia ditangkap di dalam tertangkap tangan atau melakukan kejahatan. Rahasia klien itu adalah bentuk perlindungan sama dengan dokter, sama dengan pendeta. Apapun itu tidak boleh dipaksakan untuk dikasih tahu atau diminta dari advokat itu bahwa apapun ada di undang-undang advokat pasal itu bisa dipaksakan. Saya mohon dalam pertemuan ini ada pasal khusus yang melindungi advokat. Alasan hukum apapun atau oleh aparat penegak hukum siapapun tentang rahasia klien harga mati tidak boleh diberikan, dan itu ada hak advokat selain hak imunitas 2 tadi. Saya tambahan sedikit dengan tidak, supaya kita jangan tersesat di dalam proses ke belakang yang rekan-rekan tadi sampaikan. Ada 2 peristiwa hukum sebelum kenapa kami senang untuk setuju dengan multibar. Peristiwa ini adalah ada putusan Mahkamah Konstitusi 101 tahun 2010 yang menyatakan bahwa Pradi dan KAI sama-sama organisasi advokat. Bahwa artinya tidak ada lagi di situ yang namanya single bar. Yang kedua ada peristiwa hukum, ada teman-teman saya yang hadir di sini. Ada Pak Junifer, kita hadir di Mahkamah Agung dalam peristiwa hukum yang sangat penting. Ketua Mahkamah Agung merintis untuk diadakan rekonsiliasi antara KAI dan Pradi. Itu pun tidak bisa, Pak.
Jadi kita jangan dipaksakan untuk berumah tangga lagi, lebih baik kita pisah saja. Satu rumah nggak mungkin. Ya, kenyataan sekarang ini kita ada berapa banyak di sini yang setuju tentang multibar. Jangan kita mengabaikan itu dan jangan kita membawa kita kepada kehancuran untuk berantakan. Saya kira itu suatu tambahan saya lagi. Kita setuju Dewan Advokat Nasional itu dibentuk dengan maksud dan dibiayai oleh negara supaya tidak terjadi pungutan-pungutan dari anggota advokat menjadi persoalan. Dia dibiayai oleh negara seperti komisioner lainnya, apa KPU, apa KPK. Kenapa Pak? Masalah duit di antara rekan pengacara ini sangat berhitung gitu loh. Oleh karena itu ada baiknya supaya dia independen, dia dibiayai oleh negara selama 5 tahun karena dia tidak melaksanakan tugas advokat di situ nanti. Saya kira demikian pimpinan yang saya muliakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas inisiatif daripada pimpinan dan anggota semua yang telah mengundang kami. Ada tambahan ya dari teman lain. Terima kasih pimpinan. Saya ingin menambahkan 2 poin. Yang pertama, saya mendukung adanya wadah tunggal yang diceritakan oleh rekan saya Saprianto. Tapi yang dimaksud wadah tunggal adalah satu kesatuan kode etik. Sehingga apa yang diusulkan oleh rekan Junifer bahwa nanti ada 9 orang yang akan duduk di Dewan Kehormatan perlu dipertimbangkan. Begitu banyak organisasi, lalu misalnya satu organisasi mengutus 1 orang, persoalannya bukan hanya 9 organisasi. Jadi harus dipertimbangkan dengan jumlah organisasi. Kalau organisasinya sekarang 50, apakah setiap organisasi mengutus 1 orang? Itu harus dipertimbangkan. Usulan kedua, dalam undang-undang advokat ditetapkan bahwa seseorang dapat diberhentikan bila dihukum pidana 5 tahun. Persoalan dalam praktek selama ini, ada rekan yang dihukum di atas 5 tahun, tetapi mekanisme pemberhentiannya yang tidak diatur. Karena tidak ada ketentuan yang dalam putusan hakim menyatakan izin prakteknya dicabut. Sehingga menjadi kesulitan mekanisme pemberhentiannya sebagai advokat, apakah melalui organisasi atau melalui kementerian. Ada teman yang dihukum di atas 5 tahun, tetapi SK-nya ya saya tahu dari Kementerian Hukum, dari Menteri Kehakiman. Jadi bagaimana mekanisme memberhentikan advokat yang sudah dihukum di atas 5 tahun. Atau dipertimbangkan juga tindak pidana tertentu yang harus dirumuskan otomatis diberhentikan. Misalnya korupsi atau tindak pidana apa saja. Karena mekanisme pemberhentian advokat yang dalam undang-undang tidak menjalankan profesi yang dihukum 5 tahun. Tetapi selama ini tidak berjalan karena hukum acaranya, bagaimana cara memberhentikannya tidak diatur. Karena kalau diberhentikan, siapa yang memberhentikan? Dalam putusan pengadilan tidak pernah ada pernyataan diberhentikan sebagai advokat. Inilah kesulitannya. Jadi 2 poin ini yang saya ingin sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebenarnya saya nggak tahu, nggak ingin berbicara Pak Ketua. Tapi karena saya diperintah ya terpaksa saya harus berbicara. Karena selama ini saya juga sangat menikmati apa yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR selama ini dengan membuka RDPU. Ada Pak Ketua Komisi 3, Pak Bibur Rahman, ada kakak saya, Pak Sarifudin Suding, ada Ibu Widya di Komisi 3 ini. Terakhir saya sangat menikmati kasus Amsal Sitepu.
hoki, seperti itu. Saya menikmati. Saya juga menikmati tangannya Pak Habibur Rahman itu. Itu ampuh itu. Ampuh sekali itu, Pak. Saya langsung pikir inilah constitutional complaint by parlemen ini. Tidak rumit Pak Habibur Rahman. Enggak perlu kita harus cari teori untuk berdialog dengan Komisi 3. Enggak perlu kita harus mencari perbandingan di negara lain untuk berdialog dengan Komisi 3 dengan keadilan. Cukup dengan pakai bahasa kalbu, Bapak pakai bahasa kalbu, keadilan tercipta. Mudah, cepat, biaya ringan. Inilah yang kemudian saya berpikir, Pak Ketua. Advokat dan parlemen ini harus dibangun. Jembatan formal, Pak. Harus dibangun jembatan formal. Saya tadi merenung-merenung terus ketika mendengar Pak Habibur Rahman cerita. Ini kita wakil rakyat semua. Jadi memang, sekali lagi Pak Syarifuddin Suding, Pak Habibur Rahman, saya tidak mengajari ya, menggarami lautan tidak. Hanya mau membangkitkan pengetahuan Bapak juga, mengingatkan kembali pengetahuan Bapak juga. Undang-undang dasar mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Di antara semua faham-faham teori ini, ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan negara. Pokoknya Undang-Undang Dasar 45 kita itu menyebut daulat rakyat di situ. Lalu saya merenung, sebelum lahirnya daulat rakyat, maka perlawanan terhadap tirani kekuasaan ini muncul. Yang ada adalah belum ada parlemen. Yang ada adalah advokasi personal di situ untuk melawan tirani kekuasaan. Muncullah orang seperti yang ada dalam ruangan ini, tidak pakai jas tapi hanya berbicara melawan kekuasaan. Yang kemudian runtuhlah tirani kekuasaan itu. Dan kemudian para advokasi ini yang kemudian kita sebut sebagai advokat, membagi diri mereka. Wah, kita harus berbagi tugas. Separuh menjadi state actor, separuh menjadi tidak non-state actor. Siapa yang menjadi state actor, itu yang kita pilih tiap 5 tahun. Itu yang kemudian kita sebut sebagai parlemen. Yang tidak menjadi state actor, ya udah silahkan. Evolusinya berkembang, jadilah kami-kami ini seperti itu. Nah, pada konteks itu, saya sering dulu mengatakan bahwa advokat dan parlemen itu saudara kembar dia. Nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan itu. Semuanya lahir dari rezim daulat rakyat. Makanya ketika Komisi 3 terus proaktif untuk melakukan, membuka ruang bagi para pencari keadilan di Republik ini, maka kami para advokat itu mendapatkan, wah ini ada oase baru. Ini kayaknya cepat. Ini sederhana. Ini tidak dan ini pesan ini akan terdeliver. Tidak perlu terlalu rumit kita berbicara dengan bahasa Latin, bahasa Belanda, nggak perlu terlalu rumit. Banyak mungkin kontroversi yang muncul. Zaman dulu juga muncul seperti kontroversi ketika Marbury Madison di Amerika, cabang yudisial mengambil alih kekuasaan parlemen, menginterpretasi, melakukan legislasi itu. Seperti itu. Jadi dia berputar lagi. Kembali lagi yang saya ingin sampaikan bahwa advokat dan parlemen, karena tadi semua berbicara tentang di mana kita renungkan posisi advokat ini, dia lahir dari rezim daulat rakyat.
yang kemudian kita semua berteriak tentang hak imunitas. Dan itu juga dimiliki oleh parlemen, hak imunitas itu. Pak Habibur Rahman, Pak Ketua, DPR itu sebelum tahun 2014 kakak saya Pak Sarifudin Suding itu mengalami. Hak imunitas DPR itu susah sekali, Pak. Anggota DPR berbicara di ruang sana, besok bisa dipanggil dia. Disegel ruangannya. Teriak terus anggota DPR ketika itu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya masih ingat kasus Pak Fahri Hamzah sampai harus berdebat. Di lorong-lorong DPR di situ. Saya ingat sebelum 2014 itu, berapa teman-teman anggota DPR mengundang saya berdialog, makan malam tentang bagaimana hak imunitas DPR ini. Maka kemudian saya mengatakan bahwa nggak bisa, Pak. Dewan Kehormatan DPR itu kalau selama konstruksinya masih seperti Undang-Undang MD3 sekarang, itu Bapak tidak akan bisa mengawal hak imunitas DPR. Dewan Kehormatan DPR itu tugasnya sebenarnya adalah untuk mengawal keluhuran, martabat, dan perilaku anggota DPR. Kalau dia baik, kalau dia benar, maka DPR harus membelanya sebagai institusi. Kalau dia salah, maka dia duluan yang harus menghukumnya. Itulah fungsi Dewan Kehormatan DPR itu. Kami berdialog di situ malam. Lalu bagaimana? Saya bilang utak-atik Undang-Undang MD3 itu. Jadi kalau ada anggota DPR mau diperiksa, harus persetujuan Majelis Kehormatan DPR. Harus persetujuan Majelis Kehormatan DPR. Dia nggak bisa diambil begitu saja. Harus dia. Karena dia yang, bagaimana caranya dia percaya diri untuk berbicara di ruang sidang, untuk melawan tirani kekuasaan dengan senjata, ketika DPR semua lepas tangan, ketika dia dipanggil, disegel ruangannya. Di apa? Maka kemudian, kalau tidak salah sekarang, tidak lagi mudah kalau tidak salah. Jadi tujuan Majelis Kehormatan DPR itu adalah untuk mengawal hak imunitas DPR ketika itu. Dan sekaligus juga menjaga keluhuran, martabat, dan kehormatan DPR. Jadi dia tidak hanya untuk dipakai untuk membentuk DPR. Pada konteks itu maka, kalau kita mau berbicara tentang hak imunitas advokat, maka saya juga setuju dengan teman-teman. Konkretkan itu tentang apa yang kita mau inginkan dan konsep Dewan Kehormatan dan kewenangannya. Duitnya dari mana menurut saya tidak terlalu penting. Tapi kewenangan yang disetujui oleh Pak Sarifudin Suding dan Pak Habibur Rahman, Pak Ketua, Ibu Widya, dan kawan-kawan di DPR ini, itu yang paling penting, apa kewenangannya di situ. Bisa tidak advokat sebelum diperiksa, dia harus mendapatkan persetujuan Dewan Kehormatan dulu. Sebelum dia diperiksa. Bisa tidak di situ? Baru dia, karena agak berbeda, agak tertib. Kalau DPR masih lebih tertib. 8 parpol masih bisa ketertibkan. Kalau advokat, ini sesama dia saling melapor. Ribuan advokat sesama mereka yang saling melapor di situ. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk melapor. Nggak ada ruang. Nah, ruang inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Tapi sekali lagi, Pak Ketua, Pak Habibur Rahman, Pak Sarifudin Suding, Ibu Widya, serta anggota DPR lainnya, saya tidak menggurui, tapi karena disuruh berbicara, saya harus berusaha seperti meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Jamal. Saya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang kami hormati, Ibu Widya, Pak Sarifudin Suding, dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami selalu hormati dan kami banggakan.
Momentum seperti ini selalu merindukan bagi kita semua, termasuk kami para advokat. Mohon maaf dengan segala hormat, kehadiran Pak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI memberi sebuah warna baru tentang harapan kita untuk bisa menggapai apa yang disebut dengan keadilan. Saya kira para advokat, mereka terkadang menari-nari, sebelumnya mereka selalu bersedih dan menangis. Hampir nyaris tidak ada harapan untuk menatap masa depan dan melihat kebenaran dan keadilan itu seperti apa bentuknya. Karena tadi seperti yang sudah disampaikan oleh rekan tadi, Pak Dr. Irman Putra Sidin, bahwa ada tirani yang membuat kita seolah terbelenggu dalam sebuah suasana kebatinan yang kurang begitu mengelokkan. Tapi alhamdulillah, dengan jari telunjuk Pak Ketua Habibur Rahman yang kami hormati dan kami banggakan, kami yakin kesadaran semua emosi yang terbangun dari jiwa dan raga Pak Ketua itu adalah atas dasar kasih sayang dan cinta terhadap rakyat Indonesia. Kita aplaus dulu untuk beliau lah. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, tadi banyak senior-senior kami, banyak rekan-rekan sejawat, pimpinan-pimpinan kami sudah menyampaikan banyak hal. Sebetulnya di gedung ini, di tempat ruang Komisi 3 DPR RI ini, kalau ada istilah jangan mengajari ikan berenang. Semuanya sudah ada sebenarnya. Hanya saja mungkin Bapak Ibu membutuhkan ada legitimasi publik. Ada legitimasi dari kami-kami selaku stakeholder yang sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu perlu agar regulasi apapun yang kita lahirkan betul-betul dia datang dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Oleh sebab itu, sekali lagi kami hanya mau menyampaikan satu hal aja. Terima kasih untuk Bapak Ibu Ketua Komisi 3 dan anggota semua. Anda semua is the best. Rakyat Indonesia menanti jari-jari telunjuk Bapak Ibu sekalian untuk mengedepankan kebenaran, keadilan yang selalu dirindukan oleh rakyat Indonesia. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan 1 menit saja. Silakan, Ya. silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 3 DPR beserta Bapak Ibu dalam Komisi 3, Ibu Ketua Umum KAI dan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tentunya dari hasil dari RDPU kita pada hari ini, Pak Ketua, kami sebenarnya apresiasi sangat mendukung sekali apa yang selalu Komisi 3 di bawah kepemimpinan pimpinan Bapak Ketua Komisi 3, prinsip hukum progresifnya Sacipto Raharjo. Harapan kita ini juga mewarnai rancangan undang-undang advokat kita. Ya, dan tadi apa yang dikatakan Pak Dr. Juniper, Pak Dr. Luhut juga, ya kita memandang adagium lex prospicit non prospicit, artinya the law looks forward. Nah, harapan kita rancangan undang advokat ini juga memandang jauh ke depan, yang kepada prinsip KUHAP juga nurani keadilan, kemanfaatan hukum, dan itu. Saya pikir Pak Pimpinan Komisi sangat menghargai terhadap itu masukan, sehingga kita harapkan bahwa rancangan undang-undang advokat ini tidak hanya limited kepada penanganan pidana kepada APH, tetapi ruang lingkupnya yang amat sangat besar ibarat samudera raya, masuk juga ke keperdataan, bagaimana juga keadilan kepastian hukumnya, tata usaha negara, bisnis, dan lain sebagainya. Tadi apa yang dikatakan Dr. Lu tadi tidak semata-mata dia hanya berdasarkan surat kuasa sebagai legal standingnya, tetapi juga mampu dia inisiatif untuk melahirkan produk hukum yang ramah kepada investasi, kepada keekonomiannya pimpinan. Sehingga KAI juga memandang rancangan undang advokat juga harus mewarnai momentum of truth, bahwa setiap apapun upaya kita mau memberikan jasa maupun penanganan apanya, Richard Posner selalu katakan bahwa analisis economic of law harus ada juga efisiensi Pareto, dan disitulah keadilannya. Ketika kecepatan, efisiensi, manfaatnya juga, maka sehingga juga bisa terukur juga undang-undang ini, sehingga jauh memandang ke depan. Sehingga dengan demikian, prinsip mensejahterakan itu juga, ini tentunya KAI berpendapat, dan izinkan
kebetulan sudah banyak penelitian disertasi terhadap ini, dan ini kita manfaatkan. Intinya kami mendukung sepenuhnya upaya Komisi 3 dalam rangka pembaruan yang ramah untuk nurani keadilan. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, teman-teman ya. Setengah menit ya mulia. Satu menit, Ketua. Ya. 1 menit. Usulan konkret yang mulia. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Terkait dengan berbagai banyak organisasi yang terbentuk, perpecahan yang terjadi, usulan konkret kami. Andaikan nanti Dewan bersama kode etik itu dibentuk, itu dipimpin oleh ketua umum kami yang perempuan. Kenapa? Beliau punya jiwa yang sangat arif bijaksana. Terbukti dalam masa kepemimpinan beliau tidak pernah ada perpecahan di dalam organisasi kami. Demikian pimpinan. Oke. Ya. 1 menit Ketua, ini Ya, penting. Ardi silakan. Siap Ketua. Ya Pak Ketua, ini saya sangat hormati karena izin Ketua sahabat Siap. lama saya. Mohon izin Ketua. Siap. Jadi ini sebenarnya yang paling penting daripada sebuah undang-undang advokat ini. Bagi saya, advokat adalah bagian dari criminal justice system. Jadi jangan sampai hanya menjadi macan kertas tentang apa yang dikatakan tadi oleh sekjen kami dari KAI bahwa obstruction of justice. Jadi bagaimana itu hak-hak dan kewenangan advokat itu harus dilindungi. Seandainya ini menjadi sebuah undang-undang advokat, saya memohon agar DPR juga menerapkan ini dan memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada baik di dalam undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan maupun undang-undang peradilan, agar mereka juga menyantumkan dalam pasal-pasal atau ayat terkait dengan obstruction of justice ini juga terhadap bagaimana menghalang-halangi kegiatan daripada advokat atau pengacara dalam rangka membela hak-hak hukum dari kliennya. Jadi jangan saja hanya ini dikenakan kepada institusi kejaksaan, kepolisian maupun peradilan. Karena kita tahu bahwa advokat termasuk dalam apa yang kita sebut caturwangsa penegak hukum. Jadi kesetaraan itu jangan hanya menjadi simbol-simbol atau catatan-catatan dalam teori-teori di dalam kelas-kelas kuliah, tapi ini harus dipraktekkan di dalam kita melakukan due process of law di Republik ini. Terima kasih Ketua dan anggota Komisi 3 yang terhormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup bentar lah.